Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Selamat datang lagi dan selamat bergabung dalam Infinite Talk Audit episode ke-6. Di episode kali ini, saya Gresica Bunga Silvana dan rekan saya Mari Melatan Solihat. akan discuss terkait dengan compliance risk management to optimizing tax compliance. Pasti sebagai seorang auditor di sektor publik, kita punya sense yang dalam banget gitu tentang bagaimana sebetulnya pentingnya perpajakan gitu di tanah air kita. Kalau kita tahu bahwa fungsi utama pajak itu ada 3 ya, ada pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, dan kemudian disupport dengan bagaimana bisa mengoptimalkan organisasi, proses bisnis, sampai dengan diatur dengan regulasi-regulasi yang padat. Semua itu tuh kayak diramu sedemikian rupa, diramu sedemikian rigid untuk bisa mengoptimalkan kepatuhan perpajakan, sehingga kita harapkan nantinya penerimaan pajak juga akan bisa optimal. Nah, kita bakal discuss nih lebih jauh terkait dengan compliance risk management to optimizing tax compliance. Dan hal pertama yang mungkin betul-betul mendasar adalah tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tax compliance dan gimana latar belakangnya. Mbak I mungkin mau cerita dulu nih tentang ini. Oke, thank you Bunga. Suaraku terdengar kan ya? Iya, Oke. clearly. Oke, thank you Bunga. Good to see you again. Pada setiap minggu juga ketemu ya. Tadi pertanyaannya terkait dengan apa dan latar belakangnya gitu. Jadi sedikit disclaimer nih, sebenarnya saya dan Bunga ini tidak menangani audit pajak gitu ya di kantor kami, tapi kami punya interest untuk topik ini karena ya kita semua tahulah bahwa pajak itu sangat berperan penting buat sebuah negara. Makanya kita coba akan discuss ini semampu kami hari ini gitu ya. Nah, tadi yang pertama terkait apa sih sebenarnya kepatuhan pajak atau tax compliance itu gitu. Jadi, nah tax compliance kita bakal ngomongin dari sisi pemeriksaannya ya ini dari sisi auditnya gitu ya. Jadi pemeriksaan kepatuhan pajak gitu ya atau tax compliance audit itu adalah pemeriksaan khusus gitu ya yang dilakukan oleh otoritas gitu ya. Otoritas di sini bisa manajemen, bisa unit kepatuhan internal, bisa juga kita sebagai audit internal gitu ya. Dengan konsep three line of defense atau sekarang kita sebutnya three lines model gitu ya. Kalau saya nggak salah sebutnya. Jadi dari 3 level itu, dari 3 lapis itu semuanya bisa ngelakuin gitu ya pemeriksaan ini untuk memverifikasi apakah seseorang atau sebuah badan gitu ya telah menghitung pajaknya secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Jadi mungkin itu yang disebut dengan pemeriksaan kepatuhan pajak menurut saya gitu. Nah, tujuannya apa sih, latar belakangnya apa sih? Jadi tentu yang pertama kita pengen adanya administrasi pajak yang efektif gitu ya. Kita menjalankan pajak ini tentu pengennya nggak amburadul gitu ya, pengennya ya efektif, ini beneran gitu, beneran bagus gitu ya. Nah, efektifnya administrasi pajak ini ya salah satunya ditentukan dengan kita punya tax compliant audit ini gitu. Terus yang kedua juga tax compliant ini audit juga penting untuk sengketa pajak gitu. Jadi pasti kan ada apa ya dalam real life gitu. Pasti adalah permasalahan-permasalahan pajak gitu antara kita sebagai otoritas gitu ya atau Direktur Jenderal Pajak sebagai otoritas dengan para wajib pajak gitu. Nah, menyelesaikan sengketanya ini ya dengan kita cek gitu compliance-nya gitu. Beneran siapa nih yang lebih sesuai dengan peraturan gitu. Nah, selanjutnya juga tax compliance audit ini penting untuk apa ya, memastikan nggak ada penghindaran pajak gitu, penyalahgunaan pajak, terus juga apa ya, ketidaksesuaian dengan peraturan gitu. Jadi, jangan sampai ada kerugian negara gitu ya, gara-gara orang nggak comply gitu. Dan terakhir tentu kita pengen membuktikan kelengkapan, keakuratan, dari, kewajiban perpajakan orang-orang gitu ya. Jadi emang benar-benar udah lengkap, udah akurat gitu. Jadi benar-benar yang disampaikan ke negara itu yang memang semua yang sudah menjadi haknya negara itu sampai ke negara, gitu. Jadi mungkin itu sih, Bunga,
apa dan latar belakangnya dari adanya tax compliance ini atau tax compliance audit gitu. Sekarang kita akan nanyain Bunga soal, karena Bunga nih punya latar belakang risk management by the way teman-teman. Nah, kalau saya jadi penasaran nih, sebenarnya kalau tax compliance risk management itu tuh apa? Tadi kan saya udah ngomonginnya secara general ya. Tapi kalau dari sisi Bunga ini mungkin kita akan menggali gimana sih tax compliance risk management dan sebenarnya gimana resiko-resiko per masing-masing alur proses bisnis itu mungkin muncul. Silahkan Bunga. Thank you Mbak. Menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang what is compliance risk management gitu sebetulnya. Jadi in a simple way kita tuh bisa menggambarkan CRM atau compliance risk management ini sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan yang mana kalau kita analogikan dalam dunia perpajakan, of course kepatuhan wajib pajak atau kepatuhan WP gitu, yang kemudian dilakukan oleh sistematis oleh otoritas perpajakan. Dalam hal ini mungkin kalau di tanah air kita ada namanya Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan gitu. Dengan membuat treatment atau kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif, sekaligus juga dia kayak reduce the potensi dari ketidakpatuhan berdasarkan perilaku-perilaku WP yang mungkin bisa organisasi capture gitu. Nah, compliance risk management ini tuh juga pada dasarnya merupakan sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan si WP ini yang meliputi beberapa aspek gitu, mulai dari identifikasinya, pemetaannya, mapping the risk-nya gitu, pemodelannya sampai dengan mitigate-nya, sampai dengan bagaimana memitigasi risiko-risiko compliance yang mungkin muncul behavior-nya mungkin ada gitu di WP kita, dan kemudian mengevaluasi sehingga kita sebagai otoritas pajak itu memiliki kerangka kerja yang sistematis, terukur dan juga objektif untuk bisa melakukan penilaian atas tadi compliance risk management kita. Nah, kalau bicara tentang sebenarnya risiko-risiko per masing-masing alur proses bisnis yang mungkin muncul tuh ada di titik mana aja sih, atau kayak apa yang sebenarnya perlu kita fokuskan, proses mana yang mungkin kita perlu highlight lebih dalam gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang compliance risk management ini, kita perlu memperhatikan risiko-risiko dasar kalau kita bicara tentang ini ya proses perpajakan, tentu end to end gitu. Mulai dari the registration gitu, bagaimana NPWP itu diterbitkan, kode itu bisa berpengaruh ke WP. Artinya kayak misalkan kita bicara tentang bagaimana teks di Amerika Serikat sebagai contoh, betapa nomor NPWP di sana itu tuh begitu berharga gitu. Kita kayak mau daftar sekolah, kita mau daftar beasiswa, kita mau even kayak belanja dapat diskon gitu, itu kita perlu gitu yang namanya NPWP gitu di sana, atau kayak nomor pajak, nomor wajib pajaknya gitu di sana. Di Indonesia mungkin belum sejauh itu, tapi kita harus bisa mulai mengidentifikasi nih lebih dalam. In a registration tuh sebetulnya banyak sekali titik-titik yang mungkin bisa kita bisa kita tambal gitu, bisa kita terus ini ya, kita petakan gitu resikonya apa saja, bagaimana. Karena kalau kita bicara tentang how to managing the risk itu bukan hanya sekedar mengoptimalkan hal-hal yang mungkin negatif gitu, tapi juga mengoptimalisasi hal-hal positif atau kayak opportunity yang bisa mungkin kita raih gitu. Nah, terus yang kedua adalah pelaporannya. Of course di sini pasti ini ya, by the sense tuh udah banyak banget gitu. Lalu kemudian pembayarannya sendiri, the payment. Kalau di banyak negara maju pasti sudah jauh lebih rapi, dan Indonesia juga sebetulnya saya sangat appreciate kita udah cukup rapi gitu, karena ini ya payment-nya itu sudah tersistem sedemikian rupa, sangat kecil gitu kemungkinan bisa ada hal-hal yang memang high risk. Tapi of course di sini tuh kayak perlu ada maintenance yang memang betul-betul mendalam
dan berkelanjutan untuk bisa making sure bahwa tidak ada oknum-oknum. Karena sebaik apapun sistem, seoke apapun sistem, kita udah bisa bilang nih kayak by sistem ini risikonya kecil, tapi kalau itu dimainkan oleh oknum itu beda cerita gitu. Jadi this is the interesting ini ya facts gitu, dimana kita mungkin perlu look up lebih dalam, lebih tajam untuk hal-hal yang sifatnya behavior seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir itu juga bagaimana kita bisa make sure the correct reporting gitu. Apakah sebetulnya pelaporan, karena kan pelaporan yang dilakukan oleh si WP ini kan dilakukan secara mandiri ya, baik itu WP OP maupun WP yang sifatnya industri, entah itu UMKM atau mungkin perusahaan, itu kan dilaporkan secara mandiri. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa melakukan judgement atas kebenaran pelaporan yang mungkin dilaporkan oleh si WP kita tersebut. Nah, seluruh langkah-langkah dalam proses compliance risk management ini mengarah pada tingkat kepatuhan dan kepuasan wajib pajak yang lebih tinggi. Karena apa? Karena oke, mereka tahu ada satu sistem yang rapi, yang memitigasi potensi-potensi yang nggak oke, dan itu meningkatkan confidence si wajib pajak untuk, oh gue yakin ini uang ini bakal dipakai dengan benar dan dipakai dengan oke dan dikelola dengan baik kayak gitu-gitu, kayak oke. Dan seluruh proses pelaporan mulai dari tadi registration, filling, payment, correct reporting itu semua rapi, itu kayak meningkatkan confidence si WP gitu kalau kita bahasakan di tanah air kita biasa wajib pajak yang kepuasannya itu lebih tinggi gitu. Nah, bicara tentang banyak banget mungkin hal-hal terkait dengan compliance risk management, aku pengen tanya ke Mbak Iim, apakah IT itu matter sih Mbak dalam pengelolaannya? Halo Bunga, oke. Terima kasih Bung atas pertanyaannya. Oke, jadi tadi menarik nih Bunga udah cerita tentang NPWP ya tadi kan. Tentang NPWP ternyata di Amerika dalam praktiknya seberapa penting gitu. Supaya saking pengennya pemerintahnya mungkin ya, ini saya nggak tahu sih karena saya nggak pernah ke Amerika. Saking pengennya pemerintah bahwa orang-orang tuh bener-bener sadar pajak, comply pajak, mereka sampai NPWP tuh matters banget di sana gitu. Tadi menarik banget nih, saya jadi pengen meng-highlight lagi. Nah, tadi soal pertanyaan Bunga, apakah IT gitu ya, berhubung saya kayak punya ketertarikan di dunia IT juga, apakah IT itu berpengaruh dalam tax compliance ini? Tapi sebelumnya saya mau cerita nih tentang sebenarnya jadi ingat bahwa KPMG gitu ya di tahun berapa saya lupa 2018 atau 2019 bahkan ya masih memasukkan tax compliance itu sebagai salah satu audit hotspot gitu. Di saat yang lain tuh yang isu-isu emerging seperti cyber security atau data governance gitu. Tapi ternyata isu lama gitu ya ini saking pentingnya dia tuh masih diangkat lagi gitu di sebagai salah satu audit hotspot gitu. Oke, terkait apakah IT berpengaruh dalam tax compliance, tentu kita nggak bisa bohong bahwa IT itu matters gitu ya. Sekarang tuh kayak semuanya proses bisnis kita berjalan di atas IT gitu kan. Pengelolaan pajak kita pun gitu, administrasi perpajakan kita gitu, semuanya udah pakai sistem kan gitu. Jadi tentu sangat sangat ngaruh dan bahkan IT ini bisa dibilang sangat membantu gitu ya, Bung, dalam penegakan kepatuhan perpajakan gitu. Karena tadinya gitu ya, ketika kita pakai sistem, hal-hal yang tadinya kurang rapi bisa jadi lebih rapi administrasinya gitu. Semuanya udah tersistem, semuanya terkomputerisasi gitu ya. Dan bahkan sekarang kita udah bisa punya data analytics gitu ya, yang dari semua input tadi pajak kita bisa melihat anomali juga gitu. Apakah ada mencurigakan dari input yang dilakukan oleh wajib pajak kita gitu. Itu semua bisa dilihat dari data analytics dan bahkan kita bisa memprediksi lagi gitu kayak oh dengan perusahaan yang seperti ini gitu ya, ada kemungkinan tax compliance-nya tuh rendah. Jadi kita bisa mengamati lebih dekat gitu misalnya. Kita bisa menseriusi perusahaan-perusahaan ini atau orang-orang ini apakah mereka patuh gitu ya sama perpajakan kita gitu. Itu semuanya terbantu oleh IT. Jadi kalau ditanya kenapa atau apakah IT matters gitu ya, tentu sangat-sangat berpengaruh ya Bung, sangat penting
ketika kita udah punya IT gitu, ada semacam apa ya, jaminan gitu ya. Meskipun ya tentu masih ada faktor-faktor lain ya, tapi IT itu sendiri udah kayak mengenabling gitu ya, memungkinkan gitu ya pengelolaan pajak yang lebih baik dan tentu compliance yang lebih baik gitu. Nah, tadi udah cerita nih soal IT. Thank you Bunga, ini menarik banget tadi pertanyaannya karena itu bidangnya saya suka gitu. Sekarang balik lagi karena Bunga orang risk management, tadi juga udah cerita kan soal compliant risk management, terus sekarang saya mau tanya tentang implementasinya, Bung. Jadi kan tadi secara teori, terus secara implementasinya, implementasi compliant risk management itu bermanfaat buat institusi perpajakan yang lebih efektif nggak sih? Jadi kayak kalau di Indonesia berarti Direktorat Jenderal Pajak gitu. Itu sebenarnya ngaruh nggak sih, Bung? Bermanfaat nggak? Ya, makasih banyak Mbak Iim buat pertanyaannya. Of course ya Mbak ya, kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya implementasi compliance risk management ini bisa bermanfaat gitu untuk institusi pajak atau bahkan untuk negara dengan apa ya, mengoptimalkan proses bisnis sehingga bisa lebih efisien. Nah, sebetulnya untuk bisa membantu si otoritas perpajakan untuk bisa menangani wajib pajak dengan lebih adil dan transparan, bagaimana kemudian manajemen menerapkan compliance risk management ini menjadi satu hal yang cukup kunci gitu. Bagaimana sumber daya dioptimalkan untuk bisa lebih efektif dan efisien sehingga akhirnya bisa mewujudkan paradigma kepatuhan yang lebih kuat gitu bagi otoritas perpajakan. Kalau kita bicara tentang compliance risk management itu di kita ada di bidang ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan gitu. Nah, itu menjadi apa ya, Mbak, menjadi tulang punggung gitu, salah satu hal yang mungkin kayak sangat penting untuk bisa dilakukan. Kenapa? Karena memang dengan CRM masuk ke dalam proses-proses yang lebih spesifik tadi, itu tuh bisa mengoptimalkan bagaimana si manajemen bisa melakukan pemetaan terhadap WP, bagaimana dia bisa melakukan pemetaan terhadap behavior dari WP per masing-masing subsektor misalkan seperti itu tuh menjadi apa hal yang begitu penting, apalagi kalau kita bicara tentang kebijakan perpajakan tuh sebetulnya muaranya hanya akan ada kedua hal sebetulnya kan. Yang pertama adalah mengoptimalisasi penerimaan pajak, jelas ya. Lalu yang kedua adalah untuk menjadi instrumen perekonomian yang bisa mengoptimalkan kegiatan ekonomi lagi-lagi di tanah air gitu. Banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan kayak ada tax holiday, ada mungkin menaikkan batas PTKP gitu dengan diharapkan kalau batas PTKP-nya naik, penghasilan tidak kena pajaknya naik, maka uang beredar di masyarakatnya ada lebih gitu ya, sehingga nanti bisa dibelanjakan, bisa menggerakkan roda perekonomian dengan lebih kuat, dengan lebih cepat kayak gitu-gitu. Nah, bagaimana sebetulnya kita bicara tentang pajak memiliki dua peran yang sangat sentral gitu di tanah air, mau dimanapun ya, di negara manapun, karena kan tulang punggung penerimaan, entah itu untuk optimalisasi penerimaan pajaknya maupun untuk sebagai instrumen perekonomian, itu betul-betul perlu apa ya, di-maintain secara serius dengan memastikan bahwa si wajib pajak ini betul-betul comply. Nah, bagaimana kita bisa memitigasi hal tersebut kalau misalkan compliance risk manajemennya tidak jalan. Bagaimana kemudian bisa mengoptimalkan hal tersebut kalau proses pemetaan risiko atas si objek-objek yang kemudian sentral ya di sini, entah itu wajib pajak, entah itu si otoritas perpajakan, itu tidak berlangsung dengan efektif gitu. Itu jadi betul-betul apa ya, key banget sih kalau misalkan kita mau tanyakan bagaimana sebenarnya implementasi compliance risk management bisa optimal gitu, bermanfaat bagi otoritas perpajakan yang jauh lebih efisien. That's maybe my answer sih Mbak. Nah Mbak, I have a last question for you. Apa sih Mbak yang sebenarnya perlu diperhatikan untuk bisa meningkatkan kepatuhan WP? Wow.
Menarik banget nih pertanyaannya. Thank you, Bunga. Jadi tadi kan kita juga di awal udah mention ya tentang kenapa ini penting gitu. Kenapa tax compliance ini penting gitu. Bahwa buat buat sebuah negara meraih target revenue gitu. Terus dia juga bisa menggerakkan roda pembangunan. Tadi Bunga udah cerita ya gitu. Ketika sebuah negara bisa tax-nya lebih comply gitu, orang-orangnya lebih patuh terhadap pajak, artinya apa ya, bisa terkumpul lebih banyak uang untuk menggerakkan negara kita, menggerakkan roda pembangunan gitu ya, dan punya multiplier efek juga kan gitu, bahwa ketika uang beredar lebih banyak gitu ya, pembangunan tuh akan makin cepat dan efeknya nggak cuman kayak apa ya, efeknya nggak cuman linear gitu, tapi multiplier gitu. Jadi di sini saya juga kayak pengen thank you buat teman-teman di DJP gitu ya, yang sudah bekerja keras untuk mengumpulkan revenue buat negara kita gitu. Nah, di sini apa sih yang perlu diperhatikan untuk kepatuhan pajak? Jadi ini kayak dari sisi saya sebagai seorang auditor ya yang belajar GRC gitu. Mungkin teman-teman DJP jauh lebih tahu gitu, tapi mungkin ini kayak sedikit yang bisa saya sampaikan gitu ya. Yang pertama tentu giving people education gitu tentang tentang tax compliance gitu ya. Jadi pentingnya pembayaran pajak. Kenapa sih? Kenapa kita harus bayar pajak dan efeknya dari kalau kita nggak bayar pajak juga apa gitu ya. Jadi kayak kita bayar atau nggak bayar itu apa sih pengaruhnya buat negara atau ya buat diri sendiri juga deh gitu. Karena kan kita juga ngerasain ya impact dari pembangunan gitu dari sebuah negara, kita juga ngerasain kok gitu. Jadi kayak giving people the education, motivate them to like comply gitu ya. Nggak cuman sekedar apa ya, mekanismenya tuh pakai mekanisme hukum, tapi juga mekanisme pendekatan dengan pendidikan gitu ya, memberikan mereka sosialisasi, pendidikan gitu, itu juga penting sih, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pajak gitu. Yang kedua, tentu adanya mekanisme reward and punishment yang efektif. Jadi kayak mekanisme reward and punishment itu banyak, tapi kita harus cari apa yang benar-benar efektif, apa yang benar-benar mengencourage orang-orang untuk comply, dan apa yang bisa menghindarkan orang untuk tidak comply gitu. Nah itu benar-benar harus dipikirin sih gitu ya. Dan tentu butuh pemikir-pemikir gitu ya, para ahli kebijakan gitu untuk menentukan mekanisme reward and punishment yang efektif untuk penegakan peraturan perpajakan ini gitu. Dan selanjutnya sih saya berpikir bahwa kita perlu adanya pendekatan konsultatif dulu baru audit gitu. Jadi misalnya orang-orang ini kita assist dulu gitu ya. Para wajib pajak kita assist dulu sebelum nanti kita audit gitu ya. Mekanisme auditnya tuh jalan setelah kita assist dulu dengan mekanisme konsultasi gitu. Jadi ada kolaborasi, ada hubungan yang enak antara wajib pajak dengan otoritas pajak yang akhirnya jadi orang merasa untuk oh oke, saya diperlakukan dengan menyenangkan gitu. Saya mau comply deh gitu. Jadi kayak I know tax audit itu penting gitu ya, tapi kayak pendekatan untuk konsultatif dulu itu juga perlu dicoba gitu. Terus selanjutnya juga karena bisnis environment itu terus berubah gitu ya, kita pastikan bahwa kita punya peraturan yang akomodatif, yang adaptif juga, dan responsibel gitu. Jadi peraturan-peraturan yang ada gitu ya, nggak bisa lagi kita stagnan gitu. Kita lihat apa yang terjadi dengan dunia gitu ya. Jadi peraturan-peraturan kita akan mengakomodasi perkembangan dunia, terus adaptif terhadap resiko-resiko baru ataupun opportunity baru gitu ya. Dan juga bertanggung jawab, peraturan itu harus bertanggung jawab gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan terakhir sih saya pikir adanya kecukupan kualitas dan kuantitas dari para pemeriksa pajak atau para orang-orang yang berada di otoritas perpajakan gitu. Jadi petugas yang ada itu jumlahnya cukup. Jangan sampai kayak satu orang dia harus menangani WP sekian banyak gitu. Jadi pastikan kecukupannya dan juga keterampilan, kecakapan, pengetahuannya. Jadi benar-benar mereka paham regulasi. Jadi mereka firm ketika berhadapan dengan wajib pajak, mereka benar-benar apa ya, paham apa ya, ketika mereka benar-benar berhadapan, mereka benar-benar bisa mempertahankan fungsi mereka atau apa yang misi mereka sebagai seorang otoritas perpajakan gitu sih. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal yang harus diperhatikan terkait dengan kepatuhan perpajakan gitu. Oke, karena Bunga udah ngasih last questions, ini juga kayak last questions dari saya gitu ya.
saya tadi udah cerita tentang yang diperhatikan apa aja. Nah, kalau Bunga gimana sih ngelihat perkembangan kebijakan perpajakan? Tadi kan saya udah ngomongin ya, kebijakan beberapa udah saya senggol-senggol gitu. Tapi saya penasaran kalau dari sisi Bunga nih, eh, perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia itu gimana dari sisi Bunga dan bagaimana tadi bidangnya Bunga ya, maksudnya compliance risk management itu berperan di dalamnya. Silakan Bunga. Ya, thank you Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, pasti kita mesti tahu dulu nih, what is the main challenge gitu. Nah, kalau kita bicara tentang tantangan, the main challenge ini sebenarnya bagaimana kita bisa memformulasi kebijakan pajak yang bisa memperluas sekaligus memperkuat basis pajak, tapi tidak dengan mengesampingkan si iklim usaha. Jadi ini kayak dua sisi mata uang yang mungkin apa ya, penting gitu untuk dulu tetap diperhatikan. Jadi kita oke nih tetap memperluas dan juga memperkuat basis pajak, tapi kita juga harus aware gitu dengan apa iklim usaha. Nah, tadi mungkin udah sempat aku sempat mention di pertanyaan sebelumnya, bagaimana sebetulnya kepatuhan pajak dioptimalkan dengan harapan penerimaan pajaknya akan lebih optimal. Kita tahu ada core function yang kemudian berusaha untuk memastikan kepatuhan pajak dan juga ada supporting function yang memastikan si core function-nya bisa berjalan dan berfungsi dengan optimal. Bicara tentang perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, sebetulnya banyak sekali hal menarik yang nanti bisa kita kaitkan juga dengan CRM kita. 2008 kita punya sunset policy, di mana itu ada penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, lalu kemudian 2013 kita punya kebijakan PPh final UMKM 1% gitu ya melalui PP 46 2013, lalu kemudian pemerintah gitu berusaha untuk bisa capture sebenarnya behavior-nya seperti apa sih, gimana sih kita bisa optimalkan, kita bisa memperkuat si basis pajak ini, dan bagaimana sebenarnya behavior masyarakat atau sebagai WP ya di Indonesia gitu. Dibentuklah lagi reinventing policy. Ini banyak yang bilang sunset policy jilid 2 gitu, tapi sebetulnya berbeda dengan sunset policy, meskipun mirip, di mana pengurangan atau penghapusan sanksi dalam administrasi keterlambatan pajak, SPT, pembetulan SPT, telat bayar, setor pajak itu dilakukan oleh otoritas pajak di tanah air. Harapannya apa? Harapannya memang berdasarkan compliance risk tadi yang mungkin masih cukup high risk gitu, kita kayak coba untuk reduce, harapannya kalau dia sudah lapor di tahun ini, maka di tahun-tahun ke depan itu memunculkan, apa ya, rasa wajib gitu untuk kemudian terus melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal yang menarik lagi kemudian 2016 kayaknya masih hangat ya di telinga kita semua, kita punya tax amnesty gitu. Di mana tax amnesty ini ya betul-betul amnesti ya dalam hal perpajakan, pelaporan harta sebelum tahun 2015 dan dengan cara penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi, bahkan pidana itu bisa di ini ya bisa di-treat gitu dengan si kebijakan tax amnesty kita gitu. Dan of course ini juga merupakan output dari bagaimana otoritas perpajakan kita memapping melalui compliance risk management tadi. Lalu kemudian memperkuat basis-basis pajak juga terus dilakukan bahkan sampai dengan hari ini gitu kalau kita bicara tentang bahkan Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki kebijakan pertukaran informasi keuangan otomatis data gitu ya baik dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu kemudian percepatan restitusi pajak bahkan sekarang 2018 itu yang masih hangat banget, kita PPh final UMKM-nya 0,5%, 0,5%. Itu luar biasa banget ya. Meskipun nanti bisa dipilih gitu, apakah dia mau menggunakan yang PPh final yang 0,5% ini atau tidak. Tapi ini willingness yang luar biasa oke sih menurutku, bagaimana upaya-upaya jemput bola ini dilakukan dengan sedemikian gencar oleh otoritas pajak di tanah air. Baru-baru ini kita juga punya kebijakan kenaikan PPh 22 impor sesuai dengan PMK 110 2018 dan itu juga hal yang rasanya menarik ya. Kebijakan-kebijakan tadi itu menjadi sejarah-sejarah besar ya, lompatan-lompatan di dunia perpajakan kita dan semuanya merupakan
secara tools itu imbas dari bagaimana si otoritas perpajakan mampu untuk bisa melihat atau memapping bagaimana sih sebetulnya risiko-risiko compliance terhadap pajak ini tuh ada gitu di Indonesia gitu. Itu menjadi satu hal yang kemudian diramu, dituangkan dalam bentuk kebijakan, dan akhirnya tadi ya mulai dari sunset policy sampai dengan tax amnesty gitu yang masih hangat banget di telinga kita itu kemudian diambil gitu kebijakannya oleh otoritas perpajakan di tanah air. Ya, kayaknya cukup menarik ya Mbak ya kita bicara tentang dunia perpajakan gitu hari ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menyaksikan Infinite Audit Talk seri kali ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang pengen diskusi bareng atau kayak request kita mau membahas tentang apa, bisa drop comments di kolom di bawah ini atau bisa juga kayak melalui direct message melalui Instagram @infinite.audit, sekali lagi @infinite.audit. Teman-teman bisa ini ya diskusi lebih dalam lagi terkait dengan isu-isu di dunia pengawasan atau internal audit. Nah, teman-teman sekalian, inilah Infinite Audit Talk seri ke-6 terkait dengan compliance risk management to optimizing tax compliance. Sesi kali ini, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Salam sehat dan sampai jumpa di Infinite Audit Talks seri selanjutnya. Terima kasih Bunga, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat DJP yang sudah bekerja keras untuk Indonesia. Oke. Penerimaan kita. Ya, untuk penerimaan kita. Semoga kita sebagai internal audit unitnya bisa kayak bergandengan ya dengan DJP gitu untuk tax compliance ini. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Apakah saya perlu finger hearts lagi?